Aku menatap bayanganku di cermin. Riasanku sempurna, gaun pengantin putih berkilauan membalut tubuhku anggun. Tapi di balik semua itu, hatiku kosong. Hari ini seharusnya jadi hari paling bahagia dalam hidup seorang wanita, tapi tidak untukku. Arsha, sudah siap? Suara mama menggema dari balik pintu. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan gelombang perasaan yang membuncah. Ya, Ma. Aku keluar sekarang. Langkahku mantap, meski hatiku ragu. Aku tahu pernikahan ini bukan karena cinta. Aku dan Rafka dijodohkan karena kepentingan perusahaan. Ayahku dan ayahnya adalah sahabat lama, dan mereka ingin menggabungkan dua perusahaan besar menjadi konglomerat kuat di bidang properti dan keuangan. Dengan bersatunya kalian, maka saham mayoritas akan tetap aman di dalam keluarga, kata papa beberapa bulan lalu. Saat itu aku hanya diam. Aku tahu Rafka tidak mencintaiku. Bahkan, sejak pertama kali bertemu dengannya untuk makan malam keluarga, dia tak berhenti memainkan ponselnya, senyum sinis di wajahnya saat melihatku. Aku tahu kamu bukan seleraku. Tapi kalau ini semua demi perusahaan, ya sudahlah, katanya dengan nada menghina setelah makan malam itu. Tapi jangan harap aku akan jatuh cinta padamu. Dan sekarang, aku berdiri di altar bersamanya, bersumpah di hadapan Tuhan dan undangan yang jumlahnya ratusan. Rafka berdiri di sampingku dengan jas mewah, senyumnya palsu, matanya dingin. Bahkan saat cincin kuselipkan di jari manisnya, dia tidak menatap mataku. Malamnya, kami berada di kamar hotel tempat resepsi dilangsungkan. Suasana hening. Aku duduk di pinggir ranjang, melepaskan hiasan rambutku perlahan. Rafka membuka jasnya dan melemparnya ke sofa, lalu duduk tanpa kata. Kalau kamu merasa terpaksa, kamu bisa tidur di sofa, kataku dingin. Dia menoleh. Tenang aja. Aku nggak akan menyentuhmu. Hari ini hanya formalitas. Besok, semua selesai. Aku menoleh tajam. Maksudmu? Dia tersenyum miring. Besok aku akan menalakmu. Aku sudah dapat semua yang aku butuhkan. Setelah nama kita tercatat di buku nikah, aku punya hak atas perusahaanmu. Aku hanya tersenyum kecil. Kamu sangat yakin soal itu? Ya. Setelah ini, aku akan menikahi kekasihku yang sebenarnya. Kami akan hidup bahagia dengan harta dari hasil pernikahan ini. Kamu cuma batu loncatan, katanya tanpa beban. Sakit? Tentu saja. Tapi aku tidak menunjukkan itu. Aku hanya mengangguk, bangkit dari tempat tidur, dan masuk ke kamar mandi tanpa berkata apapun. Dalam hati, aku bergumam, silakan mainkan permainanmu, Rafka. Tapi jangan salah langkah, karena aku bukan perempuan bodoh. Pagi harinya, sesuai perkataannya, Rafka benar-benar menggugat cerai. Dia tak peduli dengan reputasi, tidak memikirkan aib keluarga, atau rasa malu yang harus kutanggung di depan publik. Ia pikir dirinya pemenang. Aku menghadiri proses itu dengan wajah tenang. Bahkan saat media mulai menyorot kabar pernikahan sehari yang langsung kandas, aku tetap tenang. Aku tahu waktuku akan tiba. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, berita besar tersebar. Putra tunggal konglomerat menalak istri setelah sehari menikah, lalu pergi bersama kekasihnya ke luar negeri. Media memburuku. Tapi aku diam. Biarlah mereka berkata aku wanita malang. Aku rela dihina, dikasihani, ditertawakan, untuk sementara. Yang mereka tidak tahu, perjanjian pranikah sudah kuatur dengan rinci. Dan semuanya sudah berjalan sesuai rencana. Beberapa bulan sebelum hari pernikahan, aku tidak akan membiarkan seluruh hartaku dikuasai orang asing, apalagi pria yang bahkan tak mencintaiku, kataku pada pengacaraku, Bu Rini. Kita bisa buat perjanjian pranikah, Bu Arsha. Sah dan legal, dilindungi undang-undang. Pastikan dia tidak tahu pasal-pasal detailnya. Buat seolah itu hanya perjanjian biasa soal pembagian harta, kataku tajam. Bu Rini mengangguk. Saya akan atur semuanya. Tapi saya harus katakan, ini keputusan yang sangat berani dan strategis. Aku hanya tersenyum. Aku tidak butuh cinta dari pernikahan ini. Aku hanya butuh kendali penuh atas hidupku. Kini, beberapa hari setelah penetapan cerai disahkan, aku kembali ke kantor. Karyawan menatapku ragu. Ada yang iba,
ada yang menggunjing, ada pula yang tersenyum sinis. Di ruanganku, aku duduk sambil membuka berkas-berkas. Di atas meja, ada sebuah map berisi salinan perjanjian pranikah yang ditandatangani Rafka tanpa membaca dengan saksama. Mungkin dia terlalu sombong atau terlalu yakin bisa mengelabuiku. Ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya. Halo? Arsha? Suara itu berat dan familiar. Suara Rafka. Ada apa? Tanyaku dingin. Aku cuma mau bilang, terima kasih atas semuanya, katanya dengan tawa kecil. Aku sekarang di Paris, dan hidupku baru dimulai. Kamu bisa kembali jadi wanita kariermu yang kesepian itu. Aku menahan napas. Semoga kamu bahagia, Rafka. Sudah pasti, katanya sebelum menutup sambungan. Aku meletakkan ponsel. Senyum tipis muncul di wajahku. Bermainlah sepuasmu, Rafka. Tapi waktumu akan habis. Dan saat itu tiba, kamu akan tahu siapa sebenarnya yang jadi bidak, dan siapa yang jadi pemain. Aku berdiri, menatap keluar jendela gedung pencakar langit yang dibangun oleh perusahaan warisan keluargaku. Ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Dan aku, Arsha, akan pastikan bahwa kejatuhan mereka nanti akan jadi sejarah. Paris, 3 hari setelah perceraian kami disahkan. Rafka bersandar santai di balkon apartemen mewah yang ia sewa bersama Nadia. Wajahnya tenang, seperti seorang pria yang baru saja berhasil memenangkan pertarungan besar. Gelas anggur di tangannya bergetar pelan seiring angin sore yang menampar wajah. Akhirnya semua selesai, gumamnya, melirik ke arah Nadia yang sedang berbicara di telepon, tertawa manja dengan sahabatnya. Aku sekarang bebas. Bebas dari wanita kaku itu. Bisa kamu bayangkan? Dia bahkan gak protes sedikitpun waktu kutala. Mungkin dia sadar diri bahwa aku terlalu sempurna untuknya, katanya bangga, masih dengan senyum licik. Nadia menutup telepon, lalu berjalan menghampiri Rafka, duduk di pangkuannya, membelai dagunya dengan manja. Kita tinggal menikmati hasilnya sekarang, sayang. Kamu sudah dapat akses ke aset dia, kan? Tanya Nadia dengan nada antusias. Tenang. Dengan status suami istri yang sudah tercatat waktu itu, aku punya posisi kuat untuk ambil bagian. Lagi pula, dia nggak akan punya keberanian untuk menuntut. Dia terlalu menjaga citranya, ujar Rafka sombong. Nadia tertawa. Perfect. Kita tinggal bangun bisnis kita sendiri di sini. Kita akan jadi pasangan pengusaha paling sukses di Eropa. Namun sayangnya, yang mereka tidak tahu, kebanggaan itu hanya ilusi. Semua yang mereka yakini sebagai kemenangan akan segera berubah menjadi petaka. Jakarta, 1 minggu setelah perceraian. Aku duduk di ruang rapat direksi. Puluhan pasang mata tertuju padaku. Ada yang khawatir, ada yang menunggu arahanku, dan tak sedikit yang mulai ragu pada kepemimpinanku sejak rumor pernikahan sehari itu mencuat. Saya tahu, beberapa dari Anda bertanya-tanya apa yang terjadi dengan saya dan bagaimana dampaknya ke perusahaan. Ucapku tenang, membuka rapat. Tak ada yang menjawab. Hening. Tapi saya ingin memastikan satu hal. Perusahaan ini tetap berdiri kuat, saham mayoritas tetap berada di tangan yang tepat, dan aset perusahaan tidak berpindah ke tangan siapapun yang tidak berkepentingan. Aku menyodorkan map tebal berisi dokumen ke tengah meja. Ini perjanjian pranikah yang saya buat sebelum pernikahan kemarin. Disahkan notaris, didaftarkan, dan berlaku hukum penuh. Termasuk klausul perlindungan saham dan hak waris. Para dewan direksi terkejut. Beberapa mulai membolak-balik dokumen itu. Saya tidak bodoh, lanjutku. Saya tahu sejak awal bahwa pernikahan itu bukan karena cinta, tapi saya biarkan terjadi karena saya ingin melihat siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Dan sekarang, saya tahu. Seorang direksi, Pak Dimas, angkat bicara, Bu Arsha, saya mewakili semua yang duduk di sini, salut atas tindakan Ibu. Dan kami siap mengikuti arahan Anda. Aku mengangguk pelan. Dalam hati aku tahu, kepercayaan ini adalah senjataku. Dan itu akan kugunakan untuk menghancurkan mereka yang berniat mengkhianati. Paris, 2 minggu kemudian. Rafka mengerutkan dahi di depan laptopnya. Wajahnya cemas. Ia membuka kembali email dari pengacaranya di Jakarta. Dengan ini kami sampaikan bahwa hak Anda terhadap aset maupun saham milik Nyonya
Arsya dinanti tidak dapat diklaim karena terikat perjanjian pranikah sah yang menyatakan bahwa seluruh kepemilikan tetap berada di tangan pribadi Nyonya. Arsya? Tangannya mengepal. Dia melempar laptop ke sofa. Nadia yang baru masuk dari kamar langsung terkejut melihat ekspresinya. Ada apa, sayang? Dia menipuku, geram Rafka. Apa maksudmu? Nadia melangkah cepat ke arahnya. Arsya, dia buat perjanjian pranikah. Dan aku tanda tangani tanpa membaca detailnya. Suaranya meninggi, wajahnya merah padam. Nadia menatapnya tak percaya. Kamu serius? Dia sudah atur semuanya. Semua saham tetap di tangannya. Aku nggak punya hak apapun. Aku sudah telanjur talak. Dan sekarang semuanya hilang. Nadia diam sejenak. Matanya menyipit, lalu ia berbalik, mengambil tas dan ponselnya. Kamu mau kemana? Tanya Rafka curiga. Keluar. Pikiranku penat, jawabnya singkat. Kamu marah padaku? Nadia menatapnya dingin. Kamu janji bakal bawa aku ke kehidupan mewah. Tapi sekarang, kamu cuma pria ceroboh yang bahkan gak baca kontrak sebelum menikah. Pintu dibanting. Rafka terduduk. Untuk pertama kalinya, dia merasa benar-benar kalah. Jakarta, seminggu kemudian. Aku duduk di ruang kerjaku, menatap layar yang menunjukkan laporan terkini, saham perusahaan keluarga Rafka menurun drastis. Setelah aku memutus kontrak kerjasama dengan mereka, investor mulai ragu. Beberapa proyek bersama dibatalkan. Bahkan ada yang mulai menuntut ganti rugi karena kerugian akibat pembatalan sepihak. Aku menerima panggilan dari pengacaraku, Bu Rini, Bu Arsya, semua berjalan sesuai rencana. Kami juga menemukan fakta bahwa Rafka mencoba mengakses salah satu akun perusahaan melalui nama samaran, tapi gagal karena sistem keamanan yang Ibu bangun sejak awal. Terima kasih, Bu Rini. Teruskan pemantauan, kataku tegas. Aku tersenyum puas. Dulu aku mencintai ketenangan. Tapi sekarang, aku mulai menikmati permainan ini. Paris, sebulan kemudian. Rafka hidup dari sisa-sisa uang pribadinya. Nadia tak pernah kembali sejak keluar dari apartemen waktu itu. Semua akses kartu kredit diblokir. Rumah mewah mereka disita karena penyewaannya tak dibayar. Bahkan mobil sport yang dibeli dari uang pinjaman harus dikembalikan. Ia kini tinggal di apartemen kecil, berdebu, dan hanya bisa makan mie instan. Hanya satu kalimat yang terus terngiang di kepalanya. Aku tidak butuh cinta dari pernikahan ini. Aku hanya butuh kendali penuh atas hidupku. Itu kalimat terakhir yang Arsya ucapkan padanya sebelum mereka berpisah. Rafka menatap bayangannya di cermin yang buram. Wajah yang dulu angkuh dan sombong, kini terlihat lusuh dan menyedihkan. Aku kalah oleh wanita yang kupikir lemah. Tapi kekalahannya belum berakhir di sini. Karena aku, Arsya, belum selesai menunjukkan padanya bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang menganggap kita tak bernilai. 3 bulan sebelum pernikahan. Apa kamu yakin ingin melakukan ini, Arsya? Tanya Bu Rini, pengacaraku yang sudah menangani banyak kasus perdata. Aku menatap berkas di hadapanku, berisi perjanjian pranikah yang sudah disusun sangat rinci. Ya, Bu. Ini bukan soal cinta. Ini soal menjaga warisan ayah saya. Tapi kamu tahu konsekuensinya? Kalau kamu terlalu agresif, Rafka bisa curiga. Dia bisa menolak tanda tangan. Aku tersenyum kecil. Dia cukup angkuh untuk menganggap aku akan menyerahkan semuanya padanya begitu saja. Dan cukup bodoh untuk tak membaca semua pasal yang dia tanda tangani. Buat seolah itu perjanjian pembagian risiko bisnis setelah menikah. Tambahkan beberapa klausul tentang perlindungan pribadi, biar terlihat manusiawi. Bu Rini mengangguk pelan. Baik, saya akan buat sehalus mungkin, agar tidak memancing kecurigaan. Aku menarik napas. Aku tahu, langkah ini akan menentukan masa depanku. Aku tidak bisa percaya pada orang yang sudah terang-terangan berkata bahwa dia akan tetap bersama kekasihnya setelah menikah denganku. Aku pernah ingin bahagia. Aku pernah membayangkan pernikahan seperti kisah cinta dalam film, tapi ternyata hidup tak seindah itu. Aku putuskan, kalau aku tidak bisa memiliki cinta yang tulus, setidaknya aku bisa menjaga apa yang menjadi milikku.
Dan aku tak akan membiarkan seorang pria, seangku dan sejahat Rafka, menghancurkan hidupku. Pagi hari di kediaman keluarga Rafka, seminggu sebelum pernikahan. Kami bertemu untuk tanda tangan surat pranikah. Aku membawa Bu Rini sebagai pengacaraku, sementara Rafka membawa seorang pengacara dari pihak keluarganya, yang sejujurnya, lebih sibuk menerima telepon daripada membaca dokumen. Semua ini formalitas, kan? Kata Rafka dengan malas, membuka halaman pertama. Iya, ini untuk melindungi bisnis masing-masing kalau suatu hari kita tidak cocok, jawabku hati-hati. Dia tertawa sinis. Sudah pasti kita nggak cocok. Aku nggak cinta kamu. Tapi ya sudahlah. Aku menahan diri agar tidak menampar wajah sombongnya saat itu juga. Tapi aku tersenyum tenang dan menyodorkan pulpen. Dia menandatangani semua halaman tanpa membaca. Aku mengamati setiap gerakannya, dan dalam hati berkata, "Terima kasih, Rafka. Kau baru saja menggali lubang kuburmu sendiri." Kembali ke masa kini, aku duduk di kantor, membaca email dari jaringan media yang siap menerbitkan artikel investigasi tentang perusahaan keluarga Rafka. Sudah sebulan ini aku diam-diam memberikan informasi kepada wartawan, kerugian, manipulasi data, utang tersembunyi, dan hubungan gelap direksi dengan mafia properti. Bukan hanya balas dendam pribadi, ini juga tentang menegakkan prinsip. Perusahaan mereka berdiri di atas kebohongan dan kesombongan. Sudah saatnya mereka merasakan akibatnya. Ponselku berbunyi. Nama yang muncul membuatku menghela napas, Mama Rafka. Assalamualaikum, Bu Arsya, ini Tante Mirna, suaranya terdengar ragu. Waalaikumsalam, Tante. Ada yang bisa saya bantu? Maaf sebelumnya, ya, Tante tahu ini canggung. Kali, Tante dengar Rafka sedang mengalami kesulitan. Aku menahan tawa. Saya ikut prihatin, Tante. Tapi setahu saya, semua keputusan Rafka dibuat atas dasar kehendaknya sendiri. Tapi kamu bisa bantu dia, kan? Kalian dulu suami istri meski sebentar? Aku tersenyum miris. Justru karena itu, Tante. Karena pernikahan singkat itulah saya jadi tahu siapa dia. Dan sepertinya bantuan saya tidak diperlukan. Klik. Aku memutus panggilan. Tanganku sedikit bergetar, bukan karena marah, tapi karena luka yang kembali menganga. Aku tak menyesal menikah dengan Rafka. Karena lewat pernikahan itulah aku tahu siapa yang benar-benar layak bertahan dalam hidupku. Dan Rafka bukan salah satunya. Paris, keesokan harinya. Rafka menerima email dari pengacaranya yang membuat darahnya berdesir dingin. Perusahaan ayahnya digugat oleh beberapa investor karena gagal proyek. Sementara itu, berita skandal mulai menyebar di media bisnis besar. Judul utama, Kebangkrutan diam-diam, konglomerat muda terkait manipulasi data investasi. Wajah ayahnya terpampang jelas, disandingkan dengan rekam jejak buruk yang berhasil diungkap oleh jurnalis investigasi. Semua yang selama ini mereka tutupi mulai terkuak. Dan Rafka? Dianggap sebagai bagian dari konspirasi. Gila! Ini kerjaan Arsya, teriak Rafka di apartemen kecilnya yang pengap. Dia melempar gelas ke dinding. Tangannya gemetar. Pikirannya kacau. Beberapa kali ia mencoba menelepon Arsya, tapi nomornya diblokir. Ia mengirim email panjang, berisi permintaan maaf yang terselubung dengan nada menyalahkan. Namun tak satu pun dijawab. Sementara itu, di Jakarta, aku menghadiri acara penghargaan sebagai wanita inspiratif dalam dunia bisnis tahun ini. Aku berdiri di atas panggung, lampu sorot menyorot wajahku. Aku tidak menangis. Aku tidak menggigil. Aku berdiri kokoh. Banyak yang mengira, wanita hanya akan jatuh saat dikhianati. Tapi saya percaya, kita justru lebih kuat setelah patah. Karena kita tahu bagaimana sakitnya dikhianati oleh orang yang kita percayai, ucapku dalam pidato penerima penghargaan. Para hadirin berdiri. Tepuk tangan meriah menggema. Dan di tempat lain di layar laptop butut, Rafka menyaksikan siaran langsung pidatoku. Matanya basah. Tapi bukan karena haru, karena amarah, karena penyesalan, karena akhirnya dia sadar. Wanita yang dulu ia anggap sebagai boneka bisnis, kini menjadi kekuatan yang membuatnya hancur total. Malam itu aku pulang ke rumah dan berdiri di balkon. Udara Jakarta masih hangat, tapi terasa lebih ringan.
Aku menatap langit malam. Tak ada bintang, tapi aku tahu, cahayaku sudah cukup untuk menuntunku sendiri. Dan besok, aku sudah siapkan langkah berikutnya, bukan hanya untuk membalas, tapi untuk membangun lebih tinggi dari yang pernah mereka coba hancurkan. Kantorku kini sibuk lebih dari biasanya. Aku tak hanya memimpin, tapi juga mengatur strategi untuk mengunci langkah mereka, Rafka dan keluarganya, hingga tak bisa bangkit kembali. Hari-hariku penuh dengan rapat, dokumen hukum, dan strategi media. Tapi aku menikmati semuanya. Aku tidak membalas dengan emosi. Aku menghancurkan mereka dengan logika dan hukum. Pagi itu aku duduk bersama tim hukumnya dan tim keuanganku. Di layar besar terpampang grafik penurunan tajam saham perusahaan keluarga Rafka, PT Raka Sentosa. Sejak kontrak kerja sama kami dicabut dan laporan keuangan mereka bocor ke publik, harga sahamnya terus anjlok. Investor besar satu persatu mencabut modalnya. Laporan dari pengacara kami di Swiss menyebutkan bahwa salah satu aset perusahaan Rafka sedang dalam proses penyitaan karena utang yang tidak terbayar, ucap Burini dengan mata tajam. Aku mengangguk. Bagus. Kalian lanjutkan. Fokus pada properti dan proyek-proyek besar mereka yang sedang macet. Pastikan kita kuasai peluang itu lebih dulu. Dan soal Nadia? Tanya sekretarisku pelan. Aku mengernyit. Apa dengan Nadia? Ia dilaporkan sedang dalam proses pengajuan kerjasama dengan investor Singapura menggunakan dana pribadi Rafka. Aku tertawa kecil. Itu uang yang tidak ada legalitasnya. Karena sebagian besar uang Rafka terhubung ke rekening gabungan yang kita bekuan. Ajukan laporan pemalsuan dokumen ke pihak berwenang Singapura. Jangan beri mereka ruang bernapas. Mereka semua mengangguk. Suara ketikan laptop kembali terdengar. Mataku tetap tajam, hatiku tetap dingin. Dulu aku terlalu mempercayai orang. Sekarang aku tahu, satu-satunya orang yang bisa aku andalkan adalah diriku sendiri. Di sisi lain, di Paris yang mulai memasuki musim gugur, Rafka seperti orang linglung. Apartemennya semakin berantakan, dan ia mulai kehilangan arah. Nadia pun mulai kehilangan kesabaran. Ini bukan hidup yang kamu janjikan padaku, Rafka, teriak Nadia dengan mata merah. Katanya kamu punya kuasa atas perusahaan istrimu. Katanya kamu bisa bawa kita ke puncak. Dia menipu aku. Rafka membalas tak kalah emosi. Dia jebak aku dengan perjanjian. Dia buatku tanda tangan tanpa aku tahu isi sebenarnya. Lalu sekarang kita hidup seperti gembel, ya? Aku tinggalkan semua untuk ikut kamu, Rafka. Aku dibuang keluargaku, teman-temanku menjauh karena aku jadi bahan gosip internasional. Aku akan perbaiki semuanya. Aku hanya butuh waktu. Suara Rafka putus asa. Nadia memandangnya dengan jijik. Kamu tahu apa yang paling menyedihkan, Raf? Kamu bukan cuma kalah, kamu juga terlalu bodoh untuk tahu kapan kamu kalah. Tak lama setelah pertengkaran itu, Nadia meninggalkan apartemen. Ia membawa koper dan tidak pernah kembali. Aku duduk di ruang kerjaku sore itu, menatap langit yang mulai mendung. Ponselku berdering, nomor tidak dikenal. Biasanya aku abaikan, tapi entah kenapa aku angkat. Halo? Arsha? Suara di ujung sana berat, pelan, nyaris tak terdengar. Aku diam beberapa detik. Rafka? Ya, ini aku. Kenapa kamu meneleponku? Tanyaku datar. Aku ingin bicara. Bukan untuk marah. Bukan untuk menuntut. Aku cuma ingin minta maaf. Aku tak menjawab. Hanya mendengarkan. Aku sadar aku salah besar. Aku pikir aku bisa kuasai semuanya. Tapi ternyata aku nggak tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu bukan wanita biasa, Arsha. Kamu terlalu kuat, terlalu pintar, dan aku cuma pecundang. Kalau kamu tahu itu, lalu kenapa baru sekarang kamu bicara? Karena, semuanya sudah hancur. Perusahaanku, keluargaku, Nadia, semua pergi. Dan satu-satunya orang yang seharusnya bisa aku jaga justru orang yang pertama kali aku khianati. Aku menahan napas. Hatiku sempat bergetar, tapi segera kutenangkan. Rafka, ucapku pelan. Aku tidak butuh maafmu. Aku tidak butuh pengakuanmu. Karena semua ini bukan balas dendam. Ini tentang keadilan.
Kamu pikir aku akan diam saat kamu mencoba merampas hidupku? Kamu salah besar. Aku tahu dan aku layak menerima semuanya, tapi tolong jangan habisi keluargaku. Aku tidak menghancurkan mereka. Mereka menghancurkan diri sendiri. Aku hanya menunjukkan dunia siapa mereka sebenarnya. Klik. Aku memutuskan panggilan itu. Aku tidak punya ruang lagi untuk orang seperti Rafka dalam hidupku. Malam itu, aku menghadiri makan malam dengan investor dari Jepang. Kami menandatangani kerjasama untuk proyek properti hijau di Bandung. Nilai kontraknya luar biasa, bahkan jauh lebih besar dari kerjasama yang dulu ditawarkan keluarga Rafka. Selamat, Bu Arsha, kata salah satu investor sambil membungkuk sopan. Anda adalah representasi wanita Asia modern yang kuat dan visioner. Aku tersenyum. Dalam hati, aku merasa damai. Aku tidak membalas dendam dengan cara kotor. Aku menggunakan kekuatan yang kumiliki, akal sehat, keberanian, dan kehormatan. Dan saat ini, aku tahu aku sedang menang. 2 minggu kemudian, salah satu berita internasional mengabarkan, perusahaan Raka Sentosa dinyatakan bangkrut. Direktur utama diduga melarikan dana ke luar negeri. Mantan menantu terlibat dalam pengungkapan skandal. Wajah Rafka kembali muncul di berita, kali ini bukan sebagai pewaris bisnis, tapi sebagai pria yang gagal dalam segalanya. Aku hanya menatap layar sebentar, lalu mematikannya. Kini aku sudah selesai dengan masa laluku. Saatnya melangkah ke masa depan, tanpa beban, tanpa luka, hanya pelajaran dan kekuatan. Karena aku, Arsha, tak akan pernah membiarkan diriku dipermainkan oleh siapapun. Di salah satu apartemen mewah di Singapura, Rafka menatap layar laptopnya dengan kening berkerut dalam. Wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar. Beberapa detik lalu, ia baru saja menerima pemberitahuan dari pengacaranya bahwa seluruh aset pribadinya di Indonesia dibekukan karena laporan penyalahgunaan dana perusahaan. Tidak hanya itu, nama baiknya juga tercemar di media bisnis, beredar kabar bahwa ia membawa lari uang perusahaan dengan niat lari ke luar negeri. Ini pasti kerjaan si Arsha. Perempuan licik itu, geramnya sambil menghantam meja dengan kepalan tangan. Nadia yang sedang duduk di sofa dengan piyama sutra merah, mengalihkan pandangannya dari layar ponsel dan mendekati Rafka. Sayang, tenanglah. Masih ada tabungan kita di sini, kan? Dan restoran yang kita buka sebentar lagi grand opening. Rafka menggeleng keras. Restoran itu belum balik modal. Kita belum punya investor. Semua calon investor mundur sejak namaku masuk berita negatif. Nadia mendadak pucat. Apa? Tapi kita sudah habiskan ratusan juta untuk renovasi dan bahan-bahan. Lalu, dari mana uang bulan depan untuk sewa tempat? Rafka menatapnya tajam. Harusnya kamu tanya ke dirimu sendiri, Nadia. Kamu yang bilang mau bikin restoran ini, kamu yang paksa aku pakai tabungan kita buat semua ini. Nadia mundur satu langkah, kaget melihat kemarahan Rafka yang tak biasa. Aku cuma mau bantu kita punya penghasilan sendiri. Kita kan mau hidup bahagia tanpa tekanan keluarga dan urusan bisnis mereka. Tapi sekarang semua jadi kacau, teriak Rafka. Aku kehilangan segalanya. Dan kamu bahkan gak tahu caranya urus restoran atau keuangan. Nadia terdiam. Untuk pertama kalinya sejak kabur bersama Rafka, ia mulai melihat sisi gelap pria itu. Sisi yang dulu selalu ia sangkal karena terlalu sibuk bermimpi hidup mewah bersama. Tapi kini mimpi itu berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Sementara itu, di Jakarta, Arsha berdiri tegak di ruang meeting dengan layar besar di belakangnya menampilkan grafik penurunan nilai saham perusahaan keluarga Rafka. Beberapa direksi dari perusahaan rekanan duduk memperhatikan dengan seksama. Kami, pihak PT Arta Dirgantara, menyatakan memutus semua kerjasama dengan PT Surya Muda hingga investigasi penyalahgunaan dana oleh mantan direkturnya, Rafka Adiwangsa, diselesaikan, ucap Arsha tegas. Beberapa tepuk tangan kecil terdengar. Salah satu direksi senior mendekatinya dan berbisik, langkah berani, Bu Arsha. Banyak yang awalnya meragukan ketegasan Anda, tapi sekarang semua orang kagum. Anda bukan sekadar pewaris. Arsha tersenyum sopan, tapi matanya tetap tajam. Saya bukan hanya pewaris, Pak Damar. Saya penjaga kehormatan keluarga dan perusahaan.
Malam itu, usai semua meeting, Arsha masuk ke ruang pribadinya di rumah dan duduk di depan cermin. Wajahnya tenang, tapi hatinya tetap terasa getir. Meski berhasil membuat Rafka dan Nadia hancur perlahan, luka hatinya masih tertinggal. Dikhianati, ditinggalkan sehari setelah pernikahan, dianggap tak lebih dari jembatan untuk mencapai kekayaan. Semua itu bukan hal mudah dilupakan. Namun ia tahu, jika ia membiarkan dirinya larut dalam kesedihan, maka semua pengorbanannya sia-sia. Maka ia bangkit, membuka laptop, dan menulis email penting. Di Singapura, beberapa hari kemudian, Rafka mendapat kabar bahwa restoran yang hendak mereka buka tak bisa melanjutkan operasional karena ada gugatan hukum dari mantan mitra bisnisnya di Indonesia. Selain itu, ia dinyatakan gagal membayar cicilan apartemen dan diminta angkat kaki dalam seminggu. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, panik. Nadia hanya duduk diam di pojok, terlihat murung dan lesu. "Nadia, kita harus pulang ke Jakarta. Kita bisa cari jalan di sana. Aku akan bicara langsung ke ayahku dan..." Nadia memotong dingin, "Kau kira ayahmu masih akan menerimamu setelah kau mempermalukan nama besar mereka?" Rafka menatapnya tajam. "Lalu kita harus apa? Kau ada ide lebih baik?" Nadia berdiri perlahan, menatap Rafka dengan pandangan datar yang belum pernah Rafka lihat sebelumnya. "Aku tahu satu hal. Aku nggak mau hidup susah." "Apa maksudmu?" tanya Rafka. Nadia hanya tersenyum tipis, lalu mengambil tasnya. "Aku sudah cukup sabar selama ini. Tapi aku nggak mau ikut tenggelam. Aku pamit, Raf." "Nadia, jangan main-main," bentak Rafka panik. Namun Nadia sudah pergi, meninggalkan Rafka sendirian di tengah kekacauan hidup yang ia ciptakan sendiri. Beberapa minggu kemudian, Arsha sedang duduk di rooftop kantornya menikmati angin sore saat asistennya datang dengan kabar terbaru. "Bu Arsha, media internasional mulai meliput keruntuhan bisnis Rafka Adiwangsa dan Nadia Salsabila. Banyak yang menyebutnya sebagai kisah tragis akibat keserakahan dan kebodohan." Arsha mengangguk. "Bagus. Biarkan itu jadi pelajaran untuk siapapun yang mencoba memanfaatkan orang lain demi kepentingan pribadi." Asistennya ragu sejenak, lalu berkata, "Bu, Rafka mengirim email permintaan maaf. Isinya panjang, katanya dia menyesal dan minta kesempatan bertemu." Arsha hanya tersenyum tenang. "Hapus saja. Tak perlu ku baca." Di hotel murah kawasan pinggir Jakarta, Rafka duduk termenung menatap langit malam dari jendela kecil kamarnya. Rambutnya berantakan, wajahnya tak terurus. Semua uangnya habis, reputasinya hancur. Nadia pergi, keluarganya tak lagi mengakui dia. Ia menggenggam ponselnya, membuka ulang email permintaan maaf yang ia kirim ke Arsha. Tak ada balasan. Air matanya menetes. Kali ini, bukan karena amarah atau harga diri, tapi karena penyesalan yang datang terlalu terlambat. Sementara itu, Arsha melangkah tenang di tengah ballroom tempat acara penghargaan tahunan digelar. Ia naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan yang Visionary Leader of the Year. Dalam pidatonya, ia berkata, "Dulu saya pernah dipaksa menikah demi bisnis. Di hari berikutnya, saya dikhianati. Tapi saya percaya, wanita bukan objek. Wanita adalah pemegang kendali hidupnya sendiri. Dan saya di sini berdiri sebagai bukti bahwa cinta boleh gagal, tapi harga diri dan kecerdasan tak akan pernah bisa direbut oleh siapapun." Tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Udara Jakarta pagi itu panas dan penuh debu. Tapi tak ada yang lebih panas dari amarah dan kehancuran yang menyelimuti hati Rafka. Langkah kakinya lunglai saat keluar dari bandara. Tak ada lagi pesawat pribadi. Tak ada lagi sopir pribadi. Hanya sisa-sisa egonya yang terluka parah. Dia kembali ke Indonesia setelah semua rencananya runtuh. Nadia, wanita yang dulu dia lulukan, kini menghilang membawa seluruh uang yang mereka punya. Dia meninggalkannya hanya dengan satu pesan singkat. "Kau bukan siapa-siapa tanpa hartamu. Terima kasih atas semua kebodohanmu." Pesan itu menusuk jantungnya lebih dari apapun. Sakit. Lebih sakit dari penyesalan apapun. Lebih menyakitkan dari ketika ia tahu bahwa semua kekayaan Arsha tidak pernah berpindah tangan. Bahwa ia ditipu oleh kecerdasannya sendiri. Kini, Rafka benar-benar tak punya apa-apa.
Rumah mewah yang mereka beli di luar negeri sudah disita. Bisnis kecil yang mereka bangun gagal total. Kredit kartu menumpuk, dan investor tak satu pun percaya pada nama Rafka yang kini identik dengan pengkhianat dan penipu. Ia menyandarkan tubuhnya di dinding salah satu halte di pusat kota. Dahulu, orang-orang menyapanya dengan sopan, menyebutnya Tuan Rafka. Sekarang, dia nyaris tak dikenali. Baju kemeja yang ia pakai tampak lusuh. Matanya sayu dan wajahnya tak terawat. Namun, satu hal yang masih ia genggam adalah rasa bersalah dan harapan kecil bahwa Arsha mungkin akan memaafkannya. Rangkaian penolakan. Rafka nekat menuju kantor pusat perusahaan Arsha. Tapi baru sampai lobi, ia langsung dihadang oleh security. "Maaf, Pak. Anda tidak boleh masuk tanpa janji," ucap petugas satpam. "Aku suaminya, mantan suaminya. Tolong, aku butuh bicara," desaknya. Petugas itu diam sebentar, lalu menekan intercom. Tak lama kemudian, sebuah suara wanita dari resepsionis terdengar di speaker. "Bu Arsha tidak menerima tamu atas nama Rafka. Silakan pergi sebelum kami memanggil aparat." Rafka menunduk. Hatanya remuk. Bahkan untuk sekadar memohon maaf pun ia tak diberi ruang. Caci maki di media. Sebagai bentuk terakhir dari usahanya untuk mengembalikan harga diri, Rafka nekat tampil di podcast online kecil milik seorang wartawan gosip yang dulu jadi temannya. Di sana, ia mencoba menggiring opini bahwa dirinya dijebak oleh Arsha. Bahwa semua ini adalah permainan politik perusahaan. Namun, tak disangka, Arsha menanggapinya dengan sangat elegan. Besoknya, sebuah artikel panjang muncul di media bisnis ternama. Judulnya, "Wanita di balik perusahaan raksasa, bukan dendam, tapi perlindungan hak." Dalam wawancara eksklusif itu, Arsha tidak menyebut nama Rafka secara langsung, tapi kalimatnya tajam. "Aku hanya melindungi apa yang menjadi milikku. Cinta bisa datang dan pergi, tapi integritas tak boleh ternoda. Aku tidak marah saat diceraikan, aku hanya belajar bahwa tak semua pria bisa dipercaya. Dan sebagai wanita, aku punya hak untuk membela diri dengan cerdas, bukan dengan tangisan." Pernyataan itu meledak di media sosial. Semua mendukung Arsha. Para wanita muda memujanya. Kaum profesional menjadikannya panutan. Bahkan beberapa pengusaha besar mulai menjadikan namanya sebagai simbol ketegasan perempuan di dunia korporat. Sementara itu, Rafka? Namanya kian dicap sebagai simbol pria licik yang gagal total. Pernikahan gadungan dan kehancuran nyata. 2 bulan setelah itu, keluarga Rafka mengalami guncangan besar. Perusahaan mereka terpaksa melepas banyak aset karena gagal memenuhi kontrak. Reputasi buruk anaknya menghancurkan kerjasama dengan banyak rekan bisnis. Sang ayah jatuh sakit karena malu dan tekanan mental. Ibunya tak sanggup keluar rumah karena cibiran tetangga dan pengusaha lain. Semuanya runtuh. Bukan hanya hidup Rafka, tapi juga keluarganya. Dan semua itu diawali oleh keserakahannya sendiri. Satu-satunya penyesalan. Di dalam kamarnya yang sempit, Rafka menangis seorang diri. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia menyadari bahwa ia pernah dimiliki oleh wanita yang bukan hanya cantik tapi luar biasa kuat dan bijaksana. "Kenapa dulu aku tidak menghargainya?" gumamnya. "Kenapa aku malah memilih wanita seperti Nadia, yang hanya manis di bibir tapi hampa di hati?" Ia menatap ke layar ponsel, foto pernikahannya dengan Arsha masih tersimpan. Senyuman tulus Arsha di hari itu, senyum yang kini terasa sangat jauh. Ia coba mengetik pesan. "Maafkan aku. Aku tak akan minta kembali. Aku hanya ingin kau tahu, aku menyesal." Tapi jari-jarinya tak jadi menekan tombol kirim. Ia sadar, kalimat itu tak akan mengubah apapun. Karena wanita sekuat Arsha tidak akan kembali menoleh pada pria yang pernah mengkhianatinya. Arsha dan hari barunya. Sementara itu, di sisi lain kota, Arsha berdiri di depan jendela kantornya. Ia menatap gedung-gedung tinggi Jakarta yang berdiri tegak, seolah melambangkan keberaniannya. Seseorang masuk ke ruangannya, seorang pria muda, sekretaris barunya. "Bu Arsha, ada surat permintaan maaf dari Rafka. Mau saya robek saja?" tanyanya. Arsha menoleh dan tersenyum tipis. "Tidak perlu. Arsipkan saja."
Itu cukup untuk mengingatkan bahwa aku pernah membuat keputusan yang keliru dan berhasil mengatasinya. Pria itu mengangguk dan pergi. Arsha duduk, membuka laptopnya, dan bersiap untuk presentasi akuisisi besar-besaran perusahaan baru. Tidak ada ruang untuk masa lalu. Tidak ada tempat untuk luka yang lama. Yang ada hanya langkah ke depan. Langkah seorang wanita yang pernah dihancurkan, tapi bangkit dan menang. Suasana di ruang rapat utama perusahaan tampak megah. Nama ARH Corp terpampang besar di belakang panggung. Di hadapan puluhan investor, media, dan rekan bisnis, Arsha berdiri anggun dengan balutan jas putih. Ia baru saja menandatangani kontrak kerjasama senilai miliaran rupiah dengan perusahaan teknologi global asal Korea Selatan. Tepuk tangan bergemuruh. Kamera berkilatan. Wartawan berlomba-lomba mengambil gambar. Tapi bukan hanya karena nilai kontraknya yang luar biasa besar, melainkan karena sosok Arsha yang kini dianggap sebagai lambang kekuatan perempuan modern, tangguh, cerdas, dan tidak tumbang oleh luka masa lalu. Tak jauh dari situ, di belakang layar, seorang pria lusuh berdiri menyaksikan semua itu. Rafka. Ia tampak sangat berbeda dibandingkan dulu. Rambutnya berantakan, pakaian kusut, mata cekung. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Ia seperti bayangan dari masa lalunya yang dulu penuh arogansi dan percaya diri. Arsha melihatnya. Namun tak ada kejutan di wajahnya, hanya ketenangan. Ia melangkah menghampiri pria yang dulu menalaknya dengan sombong, berpikir sudah menang besar. Aku kira kau tak akan datang, ucap Arsha tenang, menatap pria yang dulu menyakitinya. Aku cuma ingin melihatmu, satu kali lagi. Suara Rafka serak, nyaris tak terdengar. Arsha mengangguk. Sudah kulihat hidupmu sekarang. Aku tidak senang melihatmu menderita, Rafka. Tapi aku juga tak akan mengulurkan tangan untuk menyelamatkanmu. Semua ini hasil dari pilihanmu sendiri. Rafka menunduk. Aku kehilangan semuanya. Nadia mencuri sisa uangku, kartu kreditku diblokir, perusahaan keluargaku bangkrut, rumah kami disita. Aku bahkan ditolak kerja di mana-mana. Semua karena namaku tercemar? Itu karena kamu mencemari nama itu sendiri, balas Arsha tajam, tapi suaranya tetap datar. Kamu pikir menikahiku bisa membuatmu menguasai perusahaan? Kamu lupa aku sudah mengatur semuanya dari awal. Tapi kenapa kamu tak balas dendam langsung padaku? Kenapa kamu tak menjebloskanku ke penjara? Tanya Rafka lirih. Karena menghancurkanmu bukan tujuanku. Aku hanya ingin memberimu pelajaran bahwa perempuan tidak bisa seenaknya dipermainkan, jawab Arsha sambil tersenyum tipis. Dan kadang, membiarkan seseorang menghancurkan dirinya sendiri adalah pembalasan yang paling menyakitkan. Rafka meneteskan air mata. Ia duduk di lantai koridor dengan tubuh lemas. Tak ada harga diri tersisa. Dan Arsha? Ia berbalik dan melangkah pergi, kepalanya tegak. Ia tak lagi menengok ke belakang. Beberapa bulan berlalu. Nama Arsha semakin harum. Ia menjadi narasumber dalam banyak seminar bisnis. Ia diundang dalam acara televisi sebagai inspirasi perempuan Indonesia. Perusahaannya berkembang pesat dan mulai membuka cabang internasional. Di rumah, Arsha kini tinggal bersama ibunya. Mereka lebih dekat dari sebelumnya. Ibunya akhirnya meminta maaf karena telah menjodohkan Arsha dengan Rafka tanpa mempertimbangkan perasaan anaknya. Aku bangga padamu, Nak, ucap ibunya suatu malam sambil memeluk Arsha. Kamu lebih kuat dari yang kubayangkan. Arsha tersenyum. Terima kasih, Bu. Luka ini memang menyakitkan, tapi kalau bukan karena itu, aku mungkin tak akan jadi sekuat ini. Sementara itu, di sudut kota yang jauh dari kemewahan, Rafka bekerja sebagai kurir paket. Ia menurunkan barang dari motor, berkeringat dan lelah. Ia kini hidup dari upah harian. Tak ada yang mengenalnya sebagai anak konglomerat. Tak ada yang tahu ia pernah menjadi suami wanita sukses. Setiap kali ia melihat billboard bergambar Arsha di jalanan, ia hanya bisa menunduk. Perempuan yang dulu ia remehkan, kini menguasai dunia. Dan ia hanyalah debu masa lalu. Suatu hari, Arsha berdiri di depan jendela kantornya yang menghadap kota. Di tangannya secangkir teh hangat. Seorang pria muda, rekan bisnis barunya dari Jepang, menghampirinya. Kau luar biasa, Arsha-san.
Aku senang kita bisa kerja sama. Arsha mengangguk. Terima kasih, Araisan. Aku percaya, selama kita menghargai orang lain dan tidak serakah, bisnis akan membawa berkah. Pria itu tertawa kecil. Dan kau tampak sangat bahagia. Apakah itu karena sukses, atau karena akhirnya kau bebas dari masa lalumu? Arsha tersenyum, menatap langit yang cerah. Mungkin keduanya. Tapi yang pasti, aku bahagia karena aku tidak kehilangan diriku sendiri saat dunia mencoba menjatuhkanku. Ia menatap keluar jendela, ke dunia luas yang kini ada dalam genggamannya, dan tahu bahwa ini adalah akhir dari babak pahit dan awal dari kisah baru yang lebih indah.